Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Panji Wisnuirawan STMT selaku dosen pengampu mata kuliah basis data. Di sini kami dari kelompok 5 izinkan kami untuk memaparkan hasil diskusi kami tentang penugasan kemarin, yaitu membuat ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini kami mengambil contoh kasus tentang penyimpanan data untuk kasus pasien COVID-19 di RSUD Kota Cilegon. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Adilana Yurahmaningsih dengan NIM 2405012012020. Kemudian ada saya sendiri, Alfian Arnandi dengan NIM 2405012014050. Lalu ada Dwi Handayani dengan NIM 2405012014058. Kemudian ada Naila Hana Askia dengan NIM 2405012014010. Dan yang terakhir ada Nurlita Holi Sotonisa dengan NIM 240501201400132. Kemudian kami mengambil contoh kasus yaitu RSUD Kota Cilegon memiliki jumlah total pasien yang terinfeksi COVID-19 hingga hari ini yaitu sebanyak 120 pasien. Dokter yang khusus menangani pasien COVID sebanyak 12 dokter, sehingga setiap dokter diperbolehkan menangani pasien maksimal 10 pasien. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Berdasarkan kasus yang kita ambil, langkah pertama yang harus kita lakukan yang pertama yaitu identifikasi entitas. Yaitu yang pertama ada entitas rumah sakit, dokter, dan pasien. Dan entitas tersebut disimbolkan dengan bentuk persegi panjang. Lalu ada yang step kedua yaitu menentukan relasi. Yaitu di mana relasinya yakni rumah sakit memiliki dokter dan dokter merawat pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dwi Handayani. Terima kasih atas kesempatannya. Langkah selanjutnya dalam menentukan ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang ketiga yaitu menentukan kardinalitas, di mana kardinalitas itu sendiri merupakan anggota-anggota dalam suatu himpunan. Di sini terdapat satu rumah sakit yang memiliki satu atau banyak dokter dan satu atau banyak dokter dimiliki oleh satu rumah sakit. Lalu satu dokter merawat satu atau banyak pasien dan satu atau banyak pasien dirawat oleh satu dokter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Naila. Terima kasih. Selanjutnya tahap keempat adalah menentukan atribut. Atribut merupakan ciri atau karakter yang membedakan antara entitas satu dengan entitas yang lainnya. Di sini dapat diidentifikasi bahwa masing-masing entitas memiliki atribut sebagai berikut. Entitas yang pertama rumah sakit, memiliki kunci primer ID RSUD tersebut dan atribut nama RSUD, alamat RSUD, telepon RSUD, dan ID RSUD. Yang entitas kedua dokter, kunci primer NIP dokter dengan atribut nama dokter, alamat dokter, telepon dokter, dan NIP dokter. Entitas yang ketiga pasien, memiliki kunci primer ID pasien dengan atribut nama pasien, tempat tanggal lahir pasien, alamat pasien, telepon pasien, dan ID pasien. Lalu tahap kelima adalah membuat ERD. Entity Relationship Diagram atau ERD adalah gabungan dari tahap ketiga dan tahap keempat. Di ERD, masing-masing entitas sudah memiliki atributnya masing-masing. Ditunjukkan bahwa entitas ditandai dengan bentuk persegi panjang dan dengan setiap atribut ditandai dengan bentuk elips. Di sini dapat dilihat bahwa entitas satu rumah sakit dengan atribut nama RSUD, alamat RSUD, telepon RSUD, dan ID RSUD memiliki satu atau banyak dokter dan satu atau banyak dokter dimiliki oleh satu rumah sakit. Lalu entitas dokter memiliki atribut alamat dokter, telepon dokter, nama dokter, dan NIP dokter, di mana satu dokter merawat satu atau banyak pasien dan satu atau banyak pasien dirawat oleh satu dokter, di mana entitas pasien memiliki atribut alamat pasien, nama pasien, ID pasien, telepon pasien, dan tempat tanggal lahir pasien. Selanjutnya akan dibaca oleh Lita, rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh data dari ERD yang dibuat berdasarkan kasus di atas. Yang pertama ada data rumah sakit, data dokter, data pasien seperti yang tertera pada tabel. Setelah ada data, selanjutnya kita harus menentukan kunci primer dan kunci tamu.
Kunci primer adalah field yang bersifat unik di mana data dari field tersebut tidak boleh sama. Sedangkan kunci tamu yaitu set atribut sebagai penghubung kedua tabel dan melengkapi satu relationship terhadap kunci utama yang menunjukkan ke induknya. Nah, rumah sakit memiliki atribut yaitu ID rumah sakit, nama rumah sakit, alamat rumah sakit, dan telepon rumah sakit. Sedangkan dokter memiliki atribut NIP dokter, nama dokter, alamat dokter, dan telepon dokter. Sedangkan pasien memiliki atribut nama pasien, TTL pasien, ID pasien, alamat pasien, telepon pasien. Sehingga dapat diketahui bahwa kunci primer dari rumah sakit adalah ID rumah sakit, sedangkan milik dokter adalah NIP dokter, dan milik pasien adalah ID pasien. Untuk mengetahui data pasien dari kunci primer rumah sakit dan dokter, yaitu ID rumah sakit dan NIP dokter, maka keduanya itu akan menjadi kunci tamu dari penyimpanan data pasien. Setelah mengetahui kunci primer, kunci tamu, dan relasi antar data, maka diperoleh tabel sebagai berikut. ID pasien yaitu 5800943, nama pasien yaitu Basriko Antonion, tempat tanggal lahir pasien yaitu Cilegon 26 Desember tahun 2000, alamat pasien berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten. Nomor telepon pasien yaitu 0895 0891 8722. NIP dokter seperti yang tertera pada di rumah sakit yaitu 367. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparannya. Kurang lebih sekian dari pemaparan kelompok kami. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.